Halo para bawangkers, balik lagi sama admin kece, Halilintar tak tertandingi di dunia perbawangan. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Jangan sering main tisu. Nih ada pantun. Makan ayam, makan kambing. Muka lu kayak monyet. Cukup sekian openingnya. Moga pantunnya menghibur kalian semua. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah anime yang bertemakan isekai. Yuk pantengin terus dan putar ribuan kali biar akun Mimin bisa dimonetasi. Bagian awal terdapat seorang bayi yang menangis ketika melihat sosok skeleton, ghost, dan zombie. Ternyata ketiga undead tersebut ingin mengasuh bayi tersebut. Bayi tersebut pun diberi nama Will. Bayi Will sendiri mengaku masih memiliki ingatan di dunia sebelumnya alias dia bereinkarnasi ke dunia lain. Will pun bertekad untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya di dunianya saat ini. Scene kemudian berganti beberapa tahun kemudian. Diperlihatkan, Will sedang diajarkan kemampuan kata-kata alias sihir penciptaan oleh si Ghost yang bernama Gus. Ketika menulis kata Ignis, secara mengejutkan keluar api di hadapan Gus dan ketika dia berkata Erasur, api itu pun ikut padam. Will terlihat semakin tertarik dengan sihir. Kemudian, Will berjalan-jalan di dalam kuil yang memperlihatkan banyak sekali patung dewa. Ada dewa keadilan dan halilintar, Folk, dewi kesuburan, Mater, dewa api dan teknologi, Bless, dewa angin dan perdagangan, Wir, dewa air dan vegetasi, Rhea Silpia, dewa pengetahuan, Inlight, dan terakhir Dewi Gracefield, yaitu dewi yang mengatur siklus kehidupan. Dan ternyata Mary adalah pemuja dewi kesuburan Mater. Will pun bertanya, apakah Mary berdoa tiap hari kepada dewi kesuburan? Namun tidak dijawab oleh Mary. Tiba-tiba Blood datang dengan membawa hasil buruan sebagai lauk makan malam. Scene berganti di ruang makan. Digambarkan, Will sangat menyukai hidangan pada malam itu. Blood pun akan mengajarkan caranya berburu kepada Will suatu saat nanti. Namun sedikit ditentang oleh Mary karena merasa pembahasan ini begitu cepat. Gus pun tidak ingin kalah dan akan mengajari sihir kepada Will suatu saat nanti. Di tengah perdebatan antara Gus dan Blood, tiba-tiba Will bertanya kepada Mary perihal roti panas yang ia makan. Kembali, Mary tidak menjawab pertanyaan dari Will. Will merasa jika mereka bertiga memiliki rahasia dan bertanya-tanya, berada di mana dia sekarang? Ada manusia lain selain dirinya? Dan paling penting, kenapa mereka bertiga adalah undead? Will pun juga merahasiakan jika dia adalah sosok reinkarnasi dari dunia lain. Beberapa tahun kemudian, Will semakin besar dan Blood pun mengajarinya seni berpedang. Blood menceramahi Will jika kekuatan dan otot itu penting walaupun Blood sendiri tidak memilikinya. Gus pun mengajari sihir kepada Will, namun diperlihatkan Will belum bisa mengontrol kekuatan sihir. Gus berharap Will lebih bisa mengontrol sihirnya agar searah dengan bakatnya. Gus memberitahukan kepada Will ada kekuatan lain yang begitu besar selain sihir, yaitu uang. Uang mampu menyelesaikan masalah tanpa menggunakan sihir. Quote dari si Gus. Malam harinya, Mary menceritakan makhluk-makhluk mitologi termasuk Stagnath, yaitu dewa undead. Mary dan teman-temannya dulu adalah seorang manusia yang membuat kontrak dengan Stagnath. Satu rahasia telah terungkap pada malam itu. Besok harinya, Will belajar berburu bersama Blood. Will mengaku tidak suka membunuh kepada Blood. Blood pun menunjukkan hasil buruannya dan memberitahukan jika kematian mereka menjadi pijakan kehidupan untuk kedepannya. Selanjutnya, Will bersama Blood melakukan latih tanding pedang. Secara mendadak, Blood menyerang Will. Walaupun Will menggunakan sihir dalam pertarungan, namun kemampuannya tidak sebanding dengan pengalaman Blood.
Blood pun akhirnya menyentil kepala Will hingga mengerang kesakitan. ただろぶっ放してくると思ったのによ。 Blood sedikit bercerita, dulu Gus dijuluki sebagai Wandering Mage, Mary si Putri Meter, dan Blood sendiri adalah War Ogre, namun sayang Blood tidak menceritakan kelanjutannya. Gus pun mengaku sempat berpikir memungut anak manusia termasuk tindakan bodoh dan tidak berguna. Blood yang mendengar itu meminta Gus untuk meminta maaf kepada Will. Di perjalanan pulang, Blood meminta kepada Will untuk tidak dimasukkan ke dalam hati perkataan dari Gus. Will yang tersentuh pun tiba-tiba memeluk Blood dari arah belakang, namun hal itu dikira serangan dadakan oleh si Blood. Setibanya di rumah, Will tidak sengaja melihat Mary membawa roti yang berasal dari dalam kuil. Will pun masih bertanya-tanya dari mana asal-usul roti tersebut. Malam harinya, Will memutuskan untuk mencari tahu dan masuk ke dalam kuil. Ketika pintu kuil terbuka, diperlihatkan Mary sedang terbakar oleh api biru. Will yang melihat itu pun tanpa berpikir langsung bertindak untuk menyelamatkannya. Bangun dari pingsannya, Will meminta maaf karena telah mengintip Mary di dalam kuil. Blood dan Gus sebenarnya kecewa sekaligus kagum dengan keberanian Will yang ingin menyelamatkan Mary. Gus pun menceritakan jika roti yang tiap hari Will makan berasal dari berkah Dewi Mater. Satu rahasia kembali terungkap pada malam itu. Dan mengapa tubuh Mary terbakar? Itu dikarenakan mereka bertiga dianggap berkhianat dan berpaling kepada dewa jahat yaitu Stagnet yang menjadi musuh Dewi Mater sendiri. Di akhir episode ini, Will pun meminta untuk dapat berdoa bersama Mary. Cukup sekian kisah dari anime berjudul Seihate no Paladin. Jangan lupa like and subscribe karena Mimin butuh uang dari kalian dan tunggu episode selanjutnya. Pantengin terus Bau Bawang